bisa tarik-tarikan gitu ya. Asik. Asik. Oke, Yuk. biar semangat dulu ya. Sekali lagi untuk teman-teman Depan EUM, sini, silakan. beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Anda dan kita semua di pagi hari ini. Oke, gitu dong, ya kan? Daripada ngantuk, ada yang tarik-tarikan, ada yang lu deh, sono deh. Luar biasa ya, MUM tahun ini tercatat sudah 1.500 orang. 1.500 orang. Yoi. Kemarin rotinya gua Ya elah ngitung roti lagi. Iya, roti lagi. Oke ya. Sekali lagi yang masih ada di luar, kami persilakan untuk segera memasuki ruangan karena sebentar lagi sudah ada Mas Ganteng di sini. Pagi Mas, sudah siap? Ya sudah siap. Oke, sudah bisa dicolok itu? Udah pindah ke sana. Oke, sip. Oke, ready? Sudah siap? Oke. Ready, Bos? Oke, ready. Baik, untuk sahabat Mikrotik User Meeting 2016, kita beri aplaus untuk presentasi pertama di hari kedua Ya. ini. Oke, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Nah, bagus. Oke, terima kasih atas kesempatannya buat saya hari ini untuk sedikit bagi sharing-sharing, sedikit solusi, sedikit gaya-gaya lain lah selain yang mungkin sudah sering kita pakai. Tentunya di sini banyak ya teman-teman yang lagi belajar, yang sudah pro. Baiknya kita sama-sama untuk bekerja sama supaya presentasi ini berjalan dengan baik. Oke, perkenalkan nama saya. Sebelumnya materi yang saya bawakan adalah namanya Dynamic Simple Queue Script. Nah, mungkin untuk lebih detailnya nanti kita ngobrol di belakang. Sebelumnya saya mau sampaikan, saya Erik dari Maxindo Mitra Solusi. Oh putih aja, oh oke, udah jalan. Ya, sedikit perkenalan, Maxindo Mitra Solusi itu ISP tadinya. Sekarang berpusat di Jakarta, Surabaya, dan Malang. Kemudian bisa juga tempat-tempat lain lah kita bisa atur. Service yang kami berikan itu ISP, selain itu juga ada colo, web hosting, mail server, dan konsultan IT. Oke. Ini sedikit alamatnya mungkin. Kalau ada yang mau catat nanti bisa ambil di presentasinya. Oke, sedikit perkenalan, nama saya Erik Setiawan, biasanya dipanggil Erik. Saya di Maxindo posisinya sebagai network analis. Kemudian ini email saya dari BINUS University, Computer Engineering tahun 2009. Kemudian saya Mikrotik Certified Consultant Asia Region. Sertifikasinya itu ya, Mikrotik. Nah, oke, langsung ke bahasannya. Oke, pertama kita akan bahas apa sih yang mau saya sampaikan, kemudian bagaimana cara menggunakannya, sekaligus beberapa screenshot yang sudah diterapkan, script ini diterapkan di mana. Ya, cara bekerjanya juga akan saya jelaskan. Kemudian kalau misal waktunya sempat, kita akan coba bahas line per line. Jadi sedikit pengantar dari saya sedikit tertarik dengan Mikrotik, agak banyak tertarik sih dengan Mikrotik, karena ada fleksibilitasnya di mana kita bisa membuat custom script. Jadi kita mau suruh apa routernya, jalannya banyak, bisa lewat API, bisa lewat script ini juga. Dan ada beberapa fitur yang kadang-kadang kalau kita tuning-tuning itu bisa memberikan hasil yang agak lucu gitu ya. Ya oke, langsung saja. Oke, case pertama contohnya seperti ini. Saya misalkan punya sebuah cafe atau sebuah, ya katakanlah cafe. Kemudian saya membroadcast, saya memberikan layanan internet untuk pelanggan saya. Nah, lewat wifi. Nah, yang connect ini macam-macam, ada handphone ABCD. Dan jumlahnya itu katakanlah 100 sampai 150 customer per hari. Nah, ini kan kalau 100 sampai 150 customer per hari itu kan masing-masing itu satu orang mungkin punya 2 handphone, 3 handphone, yang orang yang lainnya itu handphonenya beda, nggak mungkin 2 orang handphonenya sama satu ya. Agak susah ya. Oke, dan membutuhkan QoS atau bandwidth management. Oke, kemudian case yang kedua, sebuah contoh. Ada sebuah gedung atau kantor terkoneksi dengan internet. Kemudian ada banyak user macam-macam.
ada 80 sampai 100 fixed PC dan bring on your device. Karena sekarang lagi zamannya tuh, bawa handphone sendiri, bawa laptop sendiri dan segala macam. Kemudian ada Wi-Fi-nya untuk guest. Dan juga case-nya butuh QoS atau bandwidth management. Nah, goal yang diminta adalah menggunakan mikrotik. Ya, jadi yang saya bahas adalah menggunakan mikrotik. Kemudian untuk menjaga segala sesuatunya itu tetap sesimpel mungkin karena ketika yang sudah rumit mulai akan ada banyak penurunan performa atau penambahan biaya. Oke, yang mungkin kita ajukan adalah seperti ini. Yang pertama, nggak usah pakai iOS. Kemudian yang kedua, simple queue untuk setiap IP pada network yang kita buat. Terus simple queue dengan PCQ atau Q3 dengan PCQ. Kemudian menggunakan hotspot mikrotik dengan atau tanpa radius. Nah, idenya saya seperti ini. Jadi saya temukan sendiri di lapangan. Kebetulan kejadiannya ya seperti tadi, case-nya adalah di cafe dan dibutuhkan di hotel. Nah, queue rule yang difavoritkan adalah simple queue karena enaknya seperti ini. Kita itu bisa membuatkan sebuah mangle untuk semua koneksi yang dari komputer yang atau host yang ada di internal untuk connect ke internet, kemudian kita marking paketnya. Kemudian saya buatkan queue dengan target masing-masing IP dengan paket mark yang kita buat di mangle tadi. Itu kan favoritnya, simpelnya gitu. Jadi mangle rule-nya cuma 2 rule, mark connection dan mark paket. Kemudian simple queue. Katakanlah di situ ada 200 IP, jadi 124. Kita mau amannya, ini yang saya bahas itu hanya salah satu solusi ya. Jadi kita amannya bikin 250 queue rule dengan parent, entah mau jalan mau enggak, yang penting rule-nya ada untuk IP tersebut. Nah seperti itu. Nah efeknya ke mesin QoS mikrotiknya itu dia harus memproses queue yang sia-sia. Jadi tidak ada IP-nya. Kemudian rule harus tetap ada. Karena nggak mungkin kita hapus, kita tambahin. Akhirnya kita tambahkan aja udah tuh 1 sampai katakanlah 124 berarti 1 sampai 254. Seperti itu. Akhirnya resource-nya terbuang untuk sia-sia. Apalagi kita bisa gunakan untuk yang lain resource-nya. Oke, yang tadi saya sebut, jadi menggunakan simple queue untuk melimit traffic yang lewat dari target IP tertentu. Kemudian idenya adalah hanya membuatkan simple queue untuk IP yang aktif saja. Nah, IP yang aktifnya itu setelah saya riset, ternyata informasi IP yang aktif pada satu network yang nempel ke interface ke mikrotik itu adanya di ARP table. Oke, kita anggap aja ARP table ini harus valid, selalu valid. Kemudian kita akan menggunakan kelebihan mikrotik untuk menjalankan script dan menjadwalkan task untuk mengerjakan semua yang kita mau. Nah, ini Pak, yang di merah itu lasernya ya. Nah, yang di merah ini ARP timeout 30 detik. Jadi saya anggap ini maksudnya apa? Jadi di ARP table itu dia akan mungkin secara lebih mudahnya kita sebutkan dia akan memberikan waktu 30 detik untuk setiap entry yang di ARP table itu kemudian untuk dia cek lagi. Jadi masa kadaluarsa ARP table ini ketika IP-nya tidak ada itu 30 detik. Jadi mudah-mudahan lebih efektif. Ya ini nih, ini di IP setting. Mungkin bisa dibaca nanti. Kemudian di sini tulisannya sih queue simple add target IP. Nah seperti itu. Jadi secara tidak langsung script ini kerjanya kira-kira seperti itu. Memanfaatkan entry yang ada di ARP table, kemudian mengeksekusi perintah ini, tapi berjalannya di background. Oke, simple queue itu menurut wikimikrotik.com seperti yang sudah saya sebut-sebut sebelumnya adalah cara untuk melimit data rate untuk spesifik IP atau subnetnya. Jadi kita cukup menggunakan simple queue. Oke, seperti yang saya bilang, kita akan membuatkan simple queue rule untuk setiap entry di ARP table hanya yang aktif saja, yang ada di ARP table. Kemudian scriptnya akan berjalan sebagai background services. Jadi mungkin di depan itu nggak kelihatan, akhirnya
simple queue nambah sendiri, berkurang sendiri. Kemudian mengupdate kondisinya berdasarkan waktu yang kita tentukan. Ada waktu defaultnya nanti. Kemudian berganti, nambah berkurangnya itu berdasarkan informasi di ARP table. Kemudian rule yang kita buat bisa berisi parameter apapun yang Anda inginkan. Misalnya paket mark, max limitnya berapa, limitnya berapa. Nah, semuanya akan bisa dikerjakan, akan terwujud dengan menunya di sini, sistem script dan sistem scheduler. Oke, kita maju langsung. Jadi script ini sudah saya buatkan. Nanti teman-teman bisa ambil di GitHub, nanti linknya saya kasih lihat. Kemudian cara menggunakannya, yang pertama buat dulu mangel Anda. Kalau dengan script ya seperti ini, ipv mangel kan tandanya itu mark connection, chain pre-routing. Saya berikan nama connectionnya client.c, pass through dari LAN address. Yang address itu ada di sini nih. Kebetulan LAN addressnya 192.168.10.124. Kemudian paketnya saya mark. Ya, dengan nama connectionnya client C, saya namakan paketnya client.p. Kemudian kalau Anda perlu scriptnya itu nanti Anda customize saja, karena intinya sih Anda bisa edit sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian ketika sudah selesai Anda save scriptnya, kemudian Anda drag, buka winboxnya, drag drop, kemudian import. Nah, jalannya seperti nanti. Ini kita bisa lihat ya, di mungkin yang di sebelah kanan, di gambar yang paling kiri atas itu adalah ARP table-nya yang ada di router tersebut, kebetulan saya masukkan. Kemudian ini adalah queue yang terbuat dari ARP table ini, bisa kita lihat ya. 307512 AB, di sini ada 307512 AB, IP-nya sama, limitannya sekian, paket marknya ini. Oke. Kemudian di script itu saya masukkan logging. Jadinya kalau misalkan mau memantau, kira-kira yang dikerjakan oleh scriptnya ini, removing any dynamic queue entry, kemudian dihapus, kemudian sudah dihapus, kemudian menambahkan. Selesai menambahkan, delay. Nah, lihat jamnya. Ya, itu dieksekusi dalam waktu cepat. Nah, ini salah satu contoh yang sudah saya terapkan. Ini kebetulan satu hotel di daerah Cikarang atau Jawa BK deh, saya agak lupa. Nah, seperti ini ya. Ada kebetulan yang connect ada 67 aja sedikit. Nah, kemudian dibuatkan seperti ini. Saya buatkan parent-nya. Seperti itu kira-kira. Nah, cara kerjanya gimana? Ini mungkin waktu saya singkat, saya cepat-cepat aja. Pertama-tama script akan membuatkan parent queue-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada ini contohnya nih hotspot. Kemudian catch all-nya di bawah dengan parameter yang sudah kita tentukan. Nah, ini di sini ya. Parent dan parent all. Itu ya. Kemudian yang kedua, scriptnya akan mengambil semua informasi IP address yang ada di ARP table. Dengan spesifik filter yang kita tentukan, ada nanti di scriptnya. Ya, kebetulan yang saya tentukan adalah BR lokal interface-nya. Nah, ini yang diambil. Yang diambil itu IP-nya dan pasangan MAC address-nya. Kemudian karena ini script berjalannya akan looping terus-terusan dan berjalan di background, maka dia akan pertama meremove semua yang pernah ada sebelumnya. Jadi contoh yang ini nih, yang pernah dibuat dia akan remove dulu pertama, kemudian diisi lagi. Seperti itu. Nah, diisi lagi di poin 4. Setelah diisi lagi, maka dia akan mendelay. Kebetulan defaultnya yang saya buat adalah 60 detik. Jadi kira-kira kerjanya gini, 60 detik dia akan cek ARP table, berapa IP-nya, kemudian dia lihat queue, hapus semua, kemudian isi lagi. Seperti itu. Itu metode pendekatan yang setelah beberapa kali kondisi diterapkan di kondisi live, ini yang paling cocok karena pengaruhnya ke performance dan resource. Kemudian ada scheduler yang ditaruh di sistem scheduler untuk memastikan scriptnya itu berjalan di background.
Cuma itu aja. Ya ini script breakdownnya. Ini kalau misalkan nggak kelihatan nanti bisa di download, kemudian kita perhatiin masing-masing deh. Di atas itu saya define filter ARP-nya nih kebetulan adalah BR lokal yang tadi saya sebut. Specific interface, target address untuk simple queue-nya, limitan per kliennya dan limitan yang paling atasnya, limitan untuk parent-nya. Kemudian ini delay-nya 60 second yang bisa disetting. Ya, yang pertama ini poin satunya ini nih, yang tadi poin 1. Ya. Kemudian poin 2-nya ada di sini. Poin 3, 4 ada di sini. Kemudian delay. Ya. Jadi contoh ini bisa digunakan oleh teman-teman, oleh Bapak Ibu sekalian sebagai template kira-kira mau dirubah seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Seperti itu. Ya, kebetulan itu saya taruh di sini. Nanti bisa diambil scriptnya, bisa diimpor sini dicoba. Kalau memang misal ada kesempatan nanti setelah ini mungkin bisa ngobrol sama saya. Kalau mau coba, ayo boleh. Seperti itu. Presentasi saya selesai. Saya ada sedikit titipan pesan. Ada quotes dari teman saya. User ID namanya Lucu BRB. Learn like newbie, work like a pro. Ya mudah-mudahan kita bisa semua seperti ini ya, kita belajar seperti orang baru, tapi kita bekerja seperti orang profesional. Sekaligus saya juga mohon doa dari bapak-bapak ibu sekalian, kebetulan orangnya ini, si Lucu BRB lagi sakit sekarang, sudah sekitar 3 minggu di rumah sakit, kita doakan sama-sama untuk kesembuhannya. Mungkin dari beberapa teman-teman juga ada yang kenal dengan dia, yuk kita doain sama-sama supaya sekiranya pengobatannya bisa lancar dan di MUM tahun depan dia bisa datang ke sini, bisa ngobrol-ngobrol sama kita bersama-sama. Oke, itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Cek. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk script tersebut berlaku untuk klien memakai static IP apa enggak? Terima kasih. Yang di sini itu yang tadi ada screenshotnya, mungkin bisa tampilin lagi Pak? Bisa ditampilin lagi Pak? Ya, sambil nunggu. Yang contoh yang di screenshot yang tadi kan bisa dilihat ya. Itu semuanya menggunakan IP DHCP server. Nyala kan udah? Screenshot. Ada nggak? Ya, jawabannya menggunakan IP statik bisa, tapi ini tujuannya adalah untuk yang IP dynamic, yang nanti IP-nya akan kecabut, akan bisa dipasangkan IP tersebut bila kosong bisa dipakai untuk device lain ataupun ketika sudah tidak dipakai IP itu bisa dikembalikan. Jadi pada dasarnya scriptnya ini bisa berjalan untuk memang ditujukan untuk router yang menggunakan fitur DHCP server. Itu jawabannya. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk MUM Indonesia 2016. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Erik Setiawan yang udah pagi hari ini